sejahtera buat kita semua. Kembali kita hendak merenungkan firman Tuhan dalam program Renungan Harian GKP Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal selama-lamanya. Kami tak henti-hentinya mengucap syukur karena kasih-Mu yang menyelamatkan, mengaruniakan hari yang baru, berkat-berkat yang melimpah. Kami hanya dapat berkata terima kasih, dan kami hendak memulai dengan hari yang baru dengan memohon rahmat kasih sayang-Mu melindungi kami di sepanjang hari ini dan menuntun kami dengan firman. Kami Roh Kudus membimbing kami untuk kami dapat memahami firman-Mu dengan baik dan benar. Kami sedia membaca, merenungkan dan melakukan firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami ya Allah. Kami berdoa memohonkan semuanya ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab kita 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 4 hingga ayatnya yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari satu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari Roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dari kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan Roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentu mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Renungan kita dengan tema sanggup menjadi pelayanan perjanjian baru. Saudara-saudara, pasti saudara-saudara setuju kalau saya mengatakan bahwa senang kita dipercaya melakukan ini dan itu. Kita dipercaya untuk melakukan pekerjaan, tugas, dan lain-lain. Berbeda ketika kita tidak dikasih pekerjaan. Tentu kita merasa kita tidak dianggap. Yang menuntut tanggung jawab, kita pasti senang. Berarti kita disebut orang yang dipercaya. Bahkan dalam pekerjaan pelayanan Tuhan, tidak hanya kita disebut murid-murid, tetapi juga kita akan lihat dalam Alkitab bahwa ternyata kita disebut kawan sekerja Allah. Sudah dipercaya menjadi kawan lagi. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita hari ini 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 4-11 memberikan gambaran yang dalam tentang pelayanan yang dipercaya kepada Rasul Paulus dan juga kepada kita. Karena Rasul Paulus dan kita sanggup menjadi pelayan perjanjian baru. Dan juga menunjuk satu kemuliaan yang luar biasa melalui kuasa dan anugerah Allah. Mari kita lihat apa yang penting dari bacaan kita. Yang pertama, kita melihat bahwa Paulus menegaskan keyakinannya kepada Allah melalui Kristus. Dia menyadari bahwa kekuatan dan kesanggupannya
berasal dari Allah, bukan dari dirinya sendiri. Ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam setiap pelayanan kita harus mengandalkan Allah sepenuhnya tanpa mengandalkan diri sendiri. Yang kedua, Rasul Paulus menjelaskan bahwa pelayanan yang dipercayakan kepadanya benar sangat berisiko, bahkan kepada kematian. Namun, pelayanan roh membawa kehidupan yang baru baginya. Ini adalah pelayanan dari satu perjanjian baru yang oleh Roh Kudus mempercayakan kepada manusia, Rasul Paulus, rasul-rasul yang lain, dan kepada kita. Dalam perjanjian ini, Allah memberikan kehidupan yang sejati dan membawa kita dari kematian menuju pada kehidupan yang abadi dan kekal. Kita berisiko memang ketika kita memberitakan Injil, bahkan kematian. Tetapi Allah menyertai dan menjamin kehidupan kekal untuk kita. Yang ketiga, Paulus mengingatkan bahwa pelayanan ini dengan pengalaman Musa di hadapan Allah. Wajah Musa bersinar setelah berbicara dengan Allah, sehingga orang Israel tidak tahan menatapnya. Ini menunjukkan bahwa pengalaman rohani yang mendalam bisa mengubah kita secara radikal dan membawa kita ke pengalaman yang membawa pada tingkat di mana keegoisan dan keinginan duniawi kita harus matikan. Sekaligus Paulus menegaskan bahwa pelayanan yang dipercayakan kepadanya dan kepada kita membawa kemuliaan di dalam kuasanya. Jika kita sebagai pelayan yang membawa penghukuman memiliki kemuliaan, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Kemuliaan ini melebihi segala sesuatu dalam kehidupan ini dan memberikan makna yang sejati kepada pelayanan kita. Jadilah kita orang-orang yang dipercaya Tuhan untuk siap menderita bahkan mati untuk keselamatan jiwa dan memenangkan jiwa-jiwa lain kepada Kristus yang adalah penggenapan seluruh perjanjian Allah. Jadilah orang yang dipercaya dan marilah kita terus memberitakan kabar baik supaya banyak orang, banyak jiwa dapat dimenangkan. Mari kita mengakhiri renungan kita ini dengan PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umatnya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Segala puji sembah hormat hanya bagimu. Tuhan mempercayakan kami untuk sebuah pekerjaan yang mulia, menjadi saksi-saksi Kristus dari perjanjian baru, di mana Kristus telah datang menyelamatkan manusia yang berdosa dan memakai para rasul dan kami semua hari ini sampai selama-lamanya untuk terus memberitakan kasih-Mu. Kiranya Tuhan menuntun kami untuk kami dengan setia melakukan tugas pelayanan ini. Terima kasih atas kepercayaannya ya Allah. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.